Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap anggota pengajian Thariqul Jannah, pengajian online Thariqul Jannah yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Tentu kita selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebajikan kita yang telah kita lalui, dan juga kita juga berharap dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap memberi taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita pada saatnya nanti mampu menyelesaikan rangkaian ibadah pada bulan Ramadan ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa khusus untuk Ramadan ini kajian kita adalah yaitu berkaitan dengan ayat-ayat pilihan, tafsir ayat-ayat pilihan atau tadabbur ayat-ayat pilihan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mentelaah atau mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya. Ini ayat ini sebetulnya juga sambungan ya dari ayat sebelumnya pada kajian yang sebelumnya ya. Ini kebetulan termasuk juga ayat pilihan kita, maka tidak ada salahnya kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah firman Allah ya yang membahas atau yang mengisyaratkan tentang penciptaannya Adam alaihissalam. Jadi di sini artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun, sungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Ya, qalu, mereka para malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu biha. Wahai Tuhan, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini ya makhluk ya, yang akan merusak di bumi ini dan menumpahkan darah, padahal kami, kata para malaikat, selalu bertasbih memujimu dan mensucikanmu wahai ya Rabb, wahai Tuhan. Qala, Tuhan menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguhnya aku ini lebih tahu daripada kalian, atau sungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu di dalam Al-Qur'an ini ya ayat-ayatnya itu, kisahnya itu tidak rinci ya, tidak rinci. Biasanya rinciannya itu adalah ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam keterangan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Adam ini ya pertama kali diciptakan itu berasal dari 7 tanah yang bermacam-macam di muka bumi ini ya, ketika masa penciptaannya itu. Nah, tapi ini dialog antara Allah dengan malaikat ini itu belum diciptakan, jadi baru mau diciptakan. Nah, baru diciptakan. Nah, kemudian khalifah secara bahasa itu adalah pengganti. Jadi khalifah itu pengganti ya. Jika demikian ya, maka wajar ketika malaikat itu
seakan-akan mengkonfirmasi ya. Di sini malaikat sama sekali tidak maksud untuk protes ya. Ya, jadi kalau ada apa namanya eh, siapa saja yang mengatakan bahwa malaikat tidak setuju itu ya, karena malaikat itu tidak punya sifat seperti itu. Ya, jadi malaikat itu tidak dibekali oleh Allah sifat untuk menentang. Ya, tidak. Jadi yang benar adalah mengklarifikasi, mengkonfirmasi ya, kepada Tuhan, bukan protes, ya, bukan nggak setuju dengan adanya makhluk di muka bumi ini. Ya, karena itu tidak sesuai dengan watak malaikat. Jadi watak malaikat itu diciptakan hanya sami'na wa ta'na. Lebih sami'na wa ta'na daripada kita manusia. Ya. Ya, mereka menjawab, "Ya Tuhan, apakah Engkau akan menciptakan di muka bumi ini makhluk yang akan merusak?" Ini menarik sekali. Kenapa pertanyaan malaikat seperti itu? Ya, kenapa seperti itu pertanyaannya? Ya, ini mengisyaratkan bahwa mereka ini sudah pengalaman bahwa sudah ada makhluk sebelum Adam ini yang menghuni bumi, di mana mereka itu merusak dan juga menumpahkan darah. Ya, maka sebagian ulama mengatakan ya benar adanya bahwa memang sebelum kita manusia menghuni bumi ini itu sudah ada makhluk sebelumnya, yaitu ada mengatakan mereka ada dari kalangan jin ya. Dan mereka ini saling merusak dan saling menumpahkan darah, saling bunuh ya. Maka malaikat mengkonfirmasi lagi kepada Tuhan, jangan-jangan makhluk yang akan datang ini juga sama dengan makhluk yang sebelumnya. Jadi malaikat memprediksi ya, karena sudah pengalaman sebelumnya. Nah, apa yang diprediksi oleh malaikat itu ternyata terbukti bahwa makhluk yang namanya manusia ini merusak ya, dan juga menumpahkan darah. Dan itu sudah terjadi ya. Dan itu sudah terjadi. Jadi apa yang diprediksi oleh para malaikat sejak awal penciptaan manusia itu terbukti sekarang, bahwa makhluk yang akan menghuni bumi setelah para jin ini juga saling menumpahkan darah seperti halnya makhluk-makhluk sebelumnya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaika itu adalah makhluk ya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Asalnya adalah ma'lak. Ma'lak itu kalau berasal dari kata alukah. Alukah itu ternyata adalah risalah. Ya, risalah sehingga bentuk menjadi malaikat. Nah, jadi tepat sekali jika mereka asalnya dari risalah, kata malaikat itu, karena memang mereka adalah membawa risalah dari Allah menuju para anbiya. Ya. Nah, khalifah itu pengganti. Ya, khalifah itu pengganti. Ya, maka wajar jika kita ini disebut khalifah. Ya, jadi orang yang seorang pemimpin yang datang setelah pemimpin sebelumnya maka disebut khalifah, artinya pengganti pemimpin sebelumnya ya. Maka Abu Bakar disebut dengan khalifatul Rasulillah ya. Jadi kita ini adalah khalifah, artinya pengganti makhluk sebelumnya atau penerus makhluk sebelumnya, kita khalifah ini ya. Jadi kalau selama ini kalau khalifah itu identik dengan pemimpin, identik dengan penguasa ya. Padahal khalifah secara bahasa bukan penguasa sebetulnya. Dia adalah pengganti atau penerus ya, penerus makhluk sebelumnya. Maka seorang anak ketika dia meninggal orang tuanya, kebetulan dia itu adalah punya perusahaan, maka dia disebut dengan khalifah, itu boleh. Ya, khalifah. Jadi umpamanya di sebuah dinasti perusahaan, bapaknya meninggal terus diganti oleh putranya. Nah, putranya ini disebut khalifah, itu boleh, sah itu secara bahasa, karena memang dia adalah pengganti atau penerus orang tuanya dalam memimpin perusahaan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini Allah tadi mengatakan bahwa
menceritakan ya, para malaikat ini mengatakan, kami wahai Allah selalu bertasbih kepadamu, ya, selalu bertasbih dan mensucikanmu ya Rabb. Ya. Ini menandakan bahwa para malaikat itu memang pekerjaannya yaitu bertasbih, beristighfar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka adalah makhluk gaib yang jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak, ya. Yang kita dapati dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi itu ada 10 nama ya yang kita dapati, seperti Mikail, Jibril, Israfil, kemudian Raqibun Atid, Malik, Ridwan, ya, kemudian Malakul Maut, ya. Untuk saya ingin garis bawahi Israel, ya. Israel itu ternyata setelah diadakan penelitian secara mendalam, ternyata Israel itu sumbernya bukan dari sumber kita. Itu sumbernya berasal dari Israiliyat atau sumber-sumber kitab-kitab terdahulu, apakah itu Taurah ataupun Injil, ya. Kata Israel untuk menamakan malaikat pencabut nyawa, ya. Kalau istilah Quran itu adalah malakul maut. Nah, qul yatawaffakum malakul maut, itu kata Allah dalam surat As-Sajdah. Jadi yang tepat untuk memberi nama malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut, bukan bukan Israel, ya. Israel itu adalah sumbernya daripada Israiliyat, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita mencoba untuk merangkum, ya, faedah-faedah yang telah kita baca dari ayat tadi. Satu, ya, isbatul qaul lillahi azza wa jalla, ya. Faedah pertama bahwa kita menetapkan bahwa Allah itu berkata, ya, berkata, ya. Bagaimana cara dia berkata, ya itu sudah sesuai dengan kekuasaannya. Kalau kita kan ada huruf, ada ini, ya. Allah Subhanahu wa taala ya berkata, ya. Karena ini ja'ilun fil ardi khalifah, dengan suara, ya dengan suara. Karena malaikat nggak mungkin mendengar suara Tuhan kalau tidak ada suara, ya. Jadi dia, Allah berkata dan suaranya terdengar, dan malaikat mendengar itu, ya. Malaikat mendengar, karena nggak mungkin malaikat bisa menjawab kalau tidak mendengar suara. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, bahwa annal malaika lahu uqul, malaikat itu punya akal yang Allah berikan kepada mereka, ya. Kenapa kita dapati faedah ini, ya? Karena dia tadi mengkonfirmasi, artinya berarti dia berpikir juga, ya. Kalau dia nggak punya akal, ya untuk apa dia mengkonfirmasi? Ya, dia punya akal. Itu para malaikat, ya. Kemudian faedah lagi bahwa, ya, anna bani Adam yakhlufu ba'du ba'da, artinya bahwa Bani Adam ini, keturunan Adam ini itu saling saling mewarisi generasi. Dan memang itulah khalifah. Ya, jadi orang tuanya meninggal, anaknya datang, itu khalifah itu. Anaknya itu khalifah namanya, bisa. Tadi sudah saya jelaskan bahwa jika ada dalam sebuah dinasti perusahaan, ketika orang tuanya meninggal, kemudian diganti oleh pengganti, itu khalifah namanya. Atau mungkin bisa jadi bukan dari keluarganya, ya, mungkin yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham umpamanya sebuah perusahaan, kemudian nah itu khalifah namanya. Jadi khalifah itu sekali lagi secara bahasa adalah pengganti, ya, pengganti. Nah, di sini faedah lagi bahwa malaikat itu nggak suka dengan hal-hal yang namanya menumpahkan darah dan hal-hal yang namanya saling bunuh, ya, itu malaikat sangat tidak suka. Berarti bahwa perbuatan itu termasuk tercela, ya. Jadi menumpahkan darah dan merusak itu perbuatan tercela, dan malaikat nggak suka itu. Kemudian faedah lagi, ya, bahwa sebelum penghuni bumi ini sudah ada penghuni lain. Tadi sudah kita jelaskan itu. Apa penghuni itu, ya?
bisa jadi ya jin atau dan lain sebagainya ya. Nah mungkin yang menarik di sini sebetulnya adalah ditemukannya fosil-fosil itu ya, fosil-fosil yang menurut para pengamat itu adalah umurnya sudah jutaan tahun yang lalu. Berarti itu penghuni sebelum Adam ya. Nah, mungkin ada yang gimana, mungkin itu zaman dinosaurus ya, wallahu alam ya. Kalau kita menghitung-hitung Bapak Ibu, antara Adam dengan kita itu belum sampai jutaan tahun. Belum sampai, ya paling lama 12.000 ya. Kalau saya hitung-hitung taksirannya itu paling lama 13 atau 14.000 tahun antara kita dengan Adam. Ya. Karena apa namanya? Ada hadis yang mengatakan, itu hadis dari Ibnu Abbas, bahwa antara Nuh dengan Adam itu 1000 tahun. Nah itu antara Nuh dengan Adam 1000 tahun. Nah kemudian antara Nuh dengan Ibrahim ya kurang lebih 1500 tahun atau 2000 tahun. Nah ketika zaman Ibrahim dengan kita itu sudah bisa ditaksir itu, sudah bisa. Karena setelah Ibrahim kan ada Ishak, setelah Ishak nanti ada Yakub ya, ada Yakub nanti ada Yusuf. Ya. Taruhlah umur mereka maksimal 200 tahun karena memang orang dulu itu umurnya 200 tahun. Setelah Yusuf nanti ada Musa. Ya. Antara Musa, Isa, Bani Israil itu sudah bisa ketaksir itu, sudah ada sejarahnya, sudah dicatat itu. Jadi berapa hitungannya? Ya hitungannya berapa? Jadi tidak sampai puluhan ribu tahun. Ya artinya bahwa disimpulkan, kalau kita menyimpulkan antara kita dengan Adam ini itu paling lama ada 13.000 tahun. Berarti kan belum sampai jutaan. Ya. Sementara kata pengamat fosil-fosil yang ditemukan itu sudah umurnya sudah jutaan tahun. Siapa mereka itu? Mungkin ya kalau kita konfirmasi dengan ayat tadi dengan pertanyaan malaikat itu, maka sebetulnya itu sudah terjawab itu teka-teki itu ya, bahwa memang ada makhluk sebelum kita, sebelum Adam alaihissalam ini sudah ada penghuni bumi ya, yang mereka itu adalah apa namanya merusak dan sebagainya. Mungkin itu di antara makhluk yang sebelum Adam itu, yaitu tadi fosil yang ditemukan, fosil-fosilnya itu entah apa mereka bentuknya manusia, yang jelas mereka bukan manusia ya. Mungkin kalau bentuknya mirip ya bisa jadi, tapi dia dari keturunan Adam, jelas bukan ya, karena Adam ya sempurna ya. Nah dari ayat ini pula kita bisa membantah ya teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu kerah awalnya. Itu sebetulnya itu jawaban secara langsung itu atau tidak langsung terhadap teori perkembangan yang diagungkan atau yang dicetuskan oleh pengamat Australia namanya Charles Darwin, yang mengatakan bahwa manusia itu mengalami proses pembentukan yang asalnya kera menjadi manusia. Itu kan sudah terbantahkan dengan ini. Jadi Adam alaihissalam, nenek kita atau kakek kita itu sudah sempurna ciptaannya. Jadi sama sekali bukan dari kera. Ya. Jadi ini salah satu poin yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa ayat ini membantah teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu asalnya kera, kemudian mengalami proses pembentukan perubahan sehingga jadi ada manusia. Itu jelas terbantahkan dengan ayat ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah juga yang kita ambil bahwa umur bumi ini sudah lama. Kalau bahkan dia mengatakan jutaan tahun ya, kalau kita membaca orang barat mengatakan bahwa ada istilah teori Big Bang ya, mungkin di hadapan jenengan ada yang sudah baca buku-buku tentang itu ya. Kalau kita bisa saja seperti itu ya, bahwa teori Big Bang menyebut bahwa manusia asal mula bumi dan sebagainya yang sudah proses jutaan tahun silam ya, bisa jadi kita. Kalau memang itu bisa dibuktikan secara ilmiah ya kita ya welcome saja. Ya memang di dalam teks ayat ya kita tidak ditemukan bahwa umur bumi ini sudah jutaan tahun. Tapi kalau teori Big Bang-nya ada. Ya, teori yang menyebut bahwa asalnya bumi itu adalah pijaran api yang sangat berputar ya, mengalami proses jutaan tahun silam, kemudian dia menjadi dingin, itu ada dalam Al-Quran itu. Kalau tidak salah di surat Al-Anbiya kalau tidak salah yang mengisyaratkan teori Big Bang itu
ya, bahwasanya asalnya buminya adalah pijaran, ya, percikan, ya, percikan api yang sangat panas, kemudian dia lama-lama melalui proses jutaan tahun kemudian dia dingin, jadilah dia bumi, ya. Itu ada di dalam Al-Quran itu, ya. Jadi Bapak Ibu bahwa umur bumi ini sudah lama, ya, sudah lama. Dari mana kita ambil itu tadi? Malaikat, isyarat dari malaikat. Mereka mengatakan bahwa ya Tuhan, apakah Engkau akan menciptakan di muka bumi ini makhluk yang merusak? Nah, itu berarti kan bumi sudah ada. Jadi bumi sudah ada. Kemudian baru nanti ada penghuni dan seterusnya. Ya. Jadi berapa tahun masa fosil-fosil itu, ya wallahu a'lam. Yang jelas itu bukan dari Adam. Kalau Adam jelas, ya, antara kita dengan dia belum sampai puluhan ribu tahun, ya, tadi saya bilang paling maksimal 13 atau 14 ribu tahun. Nah. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, syiddatu ta'zimil malaikah. Jadi betapa malaikat ini sangat mengagungkan Tuhan, ya. Karena mereka mengatakan wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, ya Tuhan, kami selalu bertasbih kepadamu, ya, dan mensucikanmu. Jadi ini menandakan bahwa betapa mereka itu mensucikan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian tadi malaikat itu menyebut kata wa yasfikud dima, wa yufsidu, ya, merusak, ya. Di sini merusak dalam dua hal, ya, dalam dua kategori, ya. Merusak secara fisik dan juga merusak secara moral. Ya, jadi kerusakan non fisik itu lebih dahsyat daripada kerusakan fisik, ya. Kalau kerusakan fisik seperti bom atom, ya, itu mungkin 5 tahun 6 tahun bisa dibangun lagi fisik. Tapi kalau kerusakan akidah Bapak Ibu, itu bisa ribuan tahun baru bisa diselesaikan. Nah, ini juga pelajaran penting, ya, bagi kita bahwa betapa pentingnya di sini pendidikan, ya. Karena pendidikanlah yang menyelamatkan kerusakan itu. Jika sebuah bangsa, suatu kaum rusak secara etika dan moralitas, maka proses untuk memperbaikinya, mengislahkannya, mereformasikannya, ya, apa istilahnya itu, merenovasi lah kalau istilahnya begitu, ya. Jadi kalau bangunan rusak fisik, yang rusak itu renovasinya itu mungkin, ya, 3 tahun 2 tahun. Tapi kalau yang rusak itu adalah bangunan mental, spiritual, bangunan etika dan sebagainya, bangunan akidah dan ideologi, maka itu merenovasinya Bapak Ibu itu butuh bertahun-tahun, bahkan bisa jadi ribuan tahun, ya. Ambillah contoh Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh itu contoh, ya, bagaimana beliau merenovasi akhlak kaumnya, merenovasi, ya, etika kaumnya, merenovasi ideologi kaumnya. Beliau berada di sana selama kurang lebih 1000 tahun. Nah, ini juga pelajaran penting. Dari sinilah kita bisa mentadabbur bahwa betapa yang namanya pendidikan itu sangat penting. Karena pendidikan itulah nanti akan merenovasi tingkah laku anak, merenovasi sebuah etika peradaban, merenovasi akhlak sebuah bangsa, merenovasi ideologi suatu bangsa. Itulah pendidikan. Jadi pentingnya lah di sini pendidikan, karena kerusakan fisik yang terjadi di sebuah bangsa itu lebih mudah diperbaiki, lebih mudah direnovasi daripada kerusakan etika, akhlak dan moralitas, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam semua nama benda di muka bumi ini. Kullaha, kata Allah, kullaha, semuanya. Summa aradahum,
kemudian nama-nama benda yang ada di bumi ini ya dipamerkan ditampakkan di hadapan malaikat. Faqala, Adam berkata, ambiuni bi asma'i haula. Jadi Adam sudah diciptakan ini berarti. Ambiuni, beritahu aku wahai para malaikat tentang nama-nama itu. In kuntum sadiqin, jika kalian orang yang benar. Qalu, para malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau ya Rabb, kami tidak tahu kecuali apa yang engkau berikan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijak. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata-kata wa 'allama Adam. Jadi Allah mengajari Adam. Nah, nama-nama semua benda. Ya. Jadi betapa dalam kepalanya Adam itu, memorinya Adam itu, betapa itu adalah digital super ya. Ya, digital super itu. Ya. Artinya bahwa Allah langsung menyulap Adam itu bisa menerima semua nama-nama yang ada di bumi ini dengan semua bahasanya. Ya. Jadi semua nama yang ada, nama benda, langit dan sebagainya, ya, bumi, ya, ini Allah Subhanahu wa taala sulap dia sehingga dia tahu semuanya itu. Baru nanti dia telurkan nama-nama itu kepada putra-putrinya. Ya. Nah, para ulama itu berselisih, ya. Apakah nama-nama benda tadi itu disampaikan ke Adam, ya? Semua benda yang ada di sekeliling dia ketika dia hidup, atau nama-nama benda yang akan datang, nama-nama benda bagi keturunannya. Ya, ada yang mengatakan ya semua nama benda termasuk juga yang akan datang. Artinya kita sebagai orang Jawa umpamanya menyebut bahasa Jawa itu di benaknya Adam sudah ada. Ya, itu juga sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menyiapkan Adam itu untuk menerima memori yang begitu, ya, mungkin hitungan giga ini sudah berapa ratus ribu giga, ya, yang ada di benaknya Adam ini untuk menghafalkan semua nama-nama benda dengan berbagai macam bahasa. Ya, karena Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Allah mengajari Adam semua nama benda, semua tanpa kecuali. Ya, jadi betapa Adam ini super digital lah mungkin kalau kita bisa. Jadi dia bisa menyimpan memori sekian banyak, ya, sekian banyak bahasa di muka bumi ini ada dalam benaknya Adam alaihissalam. Ya. Karena Allah mengatakan kullaha, semuanya. Faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Ya. Coba berikan, sampaikan kepada aku wahai para malaikat nama-nama benda itu. Ya, tentu malaikat tidak. Ya. Malaikat yang sekuat itu juga tidak bisa, tidak tahu nama-nama benda itu. Maka dia tawadu. Ya, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Maka dari sini kita ambil faedah satu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada sebagian hamba dengan ilmu yang barangkali tidak diberikan kepada hamba yang lain. Ya, saya kira makanya setiap manusia itu yang berilmu itu harus bersyukur bahwa sesungguhnya ilmu yang dia peroleh itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajari sebetulnya oleh malaikat untuk selalu membaca la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya, jadi ilmu itu dari Allah. Ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bukan dari Allah kita nggak bisa memperoleh ilmu. Nah, makanya setiap orang yang paham di suatu bidang, mahir dalam suatu bidang ilmu, ya, ilmu apa saja, ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu sosiologi, ilmu psikologi, ilmu agama, ilmu ekonomi, hukum, itu harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa
La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Tuhan, kami tidak mengetahui kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Jadi kita diajari oleh malaikat tawadu ini. Tawadu ini penting sekali, ya. Ini penting sekali, ya, bahwa bersikap tawadu itu sangat baik. Ya, kenapa? Karena orang tawadu itu ibaratnya dia gelas yang masih kosong. Ya. Kalau gelas yang selalu kosong itu diisi akan terus menerima. Jadi kalau diisi terus menerima dia, karena dia gelasnya kosong. Beda halnya kalau gelasnya sudah penuh. Kalau orang sudah merasa penuh, itu ibaratnya gelas yang sudah penuh. Diisi, nggak masuk itu. Airnya nggak masuk, malah meluber. Kenapa? Karena dia sudah merasa penuh. Bahkan bisa jadi, ya, nauzubillah, itu gelasnya jatuh. Saking banyaknya saluran air, saking derasnya tuangan air yang ingin masuk ke dalam gelas itu, sementara dia penuh, bisa jadi menumpahkannya sehingga tidak ada tersisa. Nah, begitulah gambaran, ya, bagi orang-orang, ya, atau manusia yang sudah merasa penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah, penuh dengan faidah dan sebagainya. Ya, marilah kita bersikap seperti malaikat. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Tuhan, kami tidak mengetahui kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami, ya Rabb. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Faedah ayat ini pula bahwa menguji manusia itu boleh. Nah, Masya Allah ini. Jadi ujian dalam bentuk ilmu, ya, ujian ilmu itu memang boleh. Dari mana itu kita ambil faedahnya? Ketika malaikat tadi, Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, coba beritahu aku tentang nama-nama itu. Itu kan ujian sebetulnya. Ya, itu ujian. Maka dalam keseharian kita, dalam bidang pendidikan, itu ujian itu boleh untuk evaluasi. Ya, apa ujian syafahi, apa ujian tahriri, lisan atau tulis, itu memang itu. Jadi Masya Allah, ini ayat luar biasa. Jadi dialog antara Allah dengan malaikat, tapi kita bisa peroleh satu faedah bahwa itu ada nilai ujiannya. Artinya, ya, ujian seperti kita sehari-hari dalam bidang pendidikan. Jadi menguji anak-anak itu boleh, ya. Kemudian dari ayat ini pula, ya, kita ambil kesimpulan bahwa manusia itu lebih mulia dibanding malaikat selama mereka itu menjalankan perintah Allah. Ya, jadi manusia lebih mulia dibanding malaikat jika manusia itu menjalankan perintah Allah. Ya. Dari mana kita ambil itu? Ya. Ketika tadi Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'. Jadi Allah mengajari Adam semua. Dan Allah tidak mengajari seperti itu kepada malaikat. Ya. Allah tidak mengajari hal yang sama kepada para malaikat. Jadi hanya Adam saja. Itu menandakan bahwa manusia ini lebih mulia dibanding para malaikat kalau manusia itu menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, ya, beristighfar dan sebagainya. Tapi kalau manusia itu melenceng dari apa yang digariskan Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia lebih bejat, bahkan dia lebih bejat dibanding setan. Ya, maka di dalam Al-Qur'an disebutkan kalau manusia itu punya telinga tidak mendengar, punya mata tidak melihat, punya hati tidak berpikir, ya, ulaika kal an'am. Coba gambarannya yang sangat rendah itu. Allah mengatakan mereka itu bagaikan hewan. Balhum adal, bahkan mereka itu lebih sesat dibanding hewan, kata Allah. Ya, oleh karena itu marilah kita sebagai umat manusia ini yang dibekali oleh Allah dengan berbagai macam kelebihan, seperti telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, ya, kemudian hati bisa merasa dan berpikir. Maka marilah kita pergunakan semua, ya, kenikmatan ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, ya, maka gambarannya sangat rendah. Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang, kata Allah.
bahkan lebih sesat. Nauzubillah. Jadi kalau ada di antara manusia yang sudah tidak menggunakan matanya untuk melihat kebenaran, tidak menggunakan hatinya untuk berpikir, bertadabbur, tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengar hak, ya, dan lain sebagainya, maka itu gambarannya itu sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari faedah di atas hadis di atas juga bahwa kita mengambil satu kesimpulan bahwa Allah itu maha berilmu. Dan termasuk Asmaul Husna itu adalah alim dan hakim, bijak. Ya, hakim itu bijak. Kalau alim itu adalah mengetahui. Jadi di antara Asmaul Husna itu adalah hakim. Jadi maka boleh nama-nama manusia atau nama-nama putra jenengan dinamai dengan Abdul Hakim atau Abdul Alim. Ya, boleh. Jadi semua Asmaul Husna itu boleh diberi nama anak kita dengan ditambah dengan Abdul Halim, Abdul Alim, Abdul Malik, dan seterusnya, ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Hakim, ya, artinya adalah bijak. Dari kata hikmah, ya. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kapasitasnya. Wad'u syai' fi mawdi'ihi la'iq. Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Nah, itu namanya bijak atau hakim. Ya. Karena makanya hakim itu disebut hakim tadi karena dia berasal dari hikmah. Ya, ini luar biasa ini makna pendalaman. Jadi hakim itu disebut hakim karena dia diharapkan meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau memutuskan suatu perkara sesuai dengan fakta. Nah, itu Masya Allah ini. Jadi hakim itu artinya itu bijak. Ya, al-hikmah. Dan hikmah secara bahasa adalah hakim itu disebut hakim karena dia diharapkan bisa memutus perkara dengan sesuai dengan fakta. Ya, bukan bukan main-main pasal. Ya, ini subhanallah. Jadi posisi atau status dari hakim itu sangat mulia, ya. Karena dia adalah mewakili Tuhan di muka bumi ini. Maka orang hakim itu disumpah itu biasanya. Ya, kalau dia menyalahi sumpahnya waliyazubillah, ya, itu pertanggungjawabannya berat sekali. Ya, berat sekali pertanggungjawabannya karena dia adalah mewakili Tuhan di muka bumi ini. Maka orang yang ini menjadi, mohon maaf, mungkin di antara kita ada yang berprofesi ahli hukum, ya, atau seorang hakim, ya, ini betul-betul berat sekali tuh, ya, yang di pundaknya itu karena dia adalah mewakili Tuhan di muka bumi ini. Maka dia harus betul-betul memutus suatu perkara dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, ya, tidak ada tendensi apapun, ya. Maka di dalam Islam itu, dalam hukum undang-undang pengadilan dalam Islam itu yang sepanjang yang saya tahu, ya, seorang yang berperkara itu tidak boleh mendatangkan saksi dari keluarga manapun, apakah itu adik, apakah itu kakak, saudara, tidak ada tendensi, tidak ada sama sekali. Maka jika ada seorang yang berperkara kemudian dia mendatangkan saksi dari saudaranya, maka dianggap saksinya tidak valid, tidak sesuai dengan hukum, ya, meskipun dia disumpah, ya, itu di dalam Islam supaya pengadilan jujur, ya, karena dia adalah hakim, dia harus bijak, ya, karena dia betul-betul memutuskan sesuai dengan fakta, bukan atas tendensi dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini agama kita tidak main-main, ya, sangat serius dalam masalah hakim ini. Karena dia adalah mewakili Tuhan. Kemudian kita lanjutkan, qala ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim. Ya. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, sampaikan kepada malaikat nama-nama itu. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Ketika Adam menyampaikan apa yang telah diberikan Allah kepada dia, kepada para malaikat, ya, nama-nama itu,
Qala alam aqul lakum, Allah berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wahai para malaikat, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa aku lebih tahu perkara gaib, ya, langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubdun, aku lebih tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada para malaikat bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maka oleh karena itu, ya, para malaikat, ya, selalu menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Ketika Adam menyampaikan kepada para malaikat semua nama-nama tadi, ya, nama-nama bi asma'ihim, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Jadi semua yang ada di langit dan bumi itu tahu, Allah pasti tahu. Allah Maha tahu. Apa yang kita tampakkan dan apa yang kita sembunyikan itu Allah tahu. Oleh karena janganlah menyembunyikan suatu kejahatan, ya, karena Allah pasti tahu. Ya. Kejahatan apapun yang disembunyikan oleh manusia itu Allah pasti tahu. Wa'lau ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Dan itu nanti akan diungkap. Bisa jadi diungkapnya ketika masih di dunia, bisa jadi diungkap ketika masih di akhirat, ya. Maka termasuk dalam hal ini orang yang berpuasa, jangan sekali-kali makan dan minum tersembunyi, ya. Bisa jadi ada orang lapar, haus, nah dia mojok-mojok masuk pura-pura di kamar, dikunci kamarnya, baru minum. Wah, jelas itu. Tadi Allah mengatakan wa a'lamu ma tubdun wa kuntum taktumun. Apa yang kalian sembunyikan wahai malaikat, aku tahu. Ya. Jangankan yang seperti tadi, di dalam hati kita saja itu Allah pasti tahu. Ya. Di hati kita kan hanya kita yang tahu. Tapi Allah juga tahu. Nah, malaikat tidak tahu apa yang dalam hati manusia. Ya. Nah, dengan adanya keyakinan bahwa Allah itu tahu semuanya, maka secara tidak langsung kita sebagai makhluk Allah, ya, yang lemah ini, ya, tidak bisa lari kemana-mana. Maka marilah kita jaga hati kita jaga, jika jiwa kita jaga, ya, jangan sampai dia membayangkan atau meniatkan suatu amalan yang tidak sesuai. Karena hati itu juga dihisap. Hati itu dihisap, Bapak Ibu. Karena dia juga ada amalan hati. Seperti apa amalan hati itu? Dengki, itu amalan hati. Ria, itu amalan hati. Dihisap itu. Dihisap itu bukan hanya amalan luar saja. Ya, jadi amalan batin juga dihisap. Karena Allah Maha tahu. Ya, seperti orang benci kepada siapa. Ya, hasad kepada siapa. Ya, Allah tahu. Dan itu dihisap juga. Nah, momentum Ramadan ini, marilah kita menjaga hati kita. Semoga puasa yang kita lakukan ini benar-benar puasa yang sesungguhnya, ya. Bapak Ibu dalam hati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah jam 6. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya, ya. Nanti linknya nanti disampaikan oleh Ibu Febrianti. Nanti ayatnya mungkin kita pindah ke ayat yang lain, ya. Demikian saya kira, sebelumnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua dan juga kesehatan kepada keluarga kita, orang-orang yang mungkin masih mengharapkan kesembuhan sampai hari ini, baik itu yang sedang berada di rumah sakit maupun yang sedang berada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma taqabbalna minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya rahman. Amin. Ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar. Allahumma zukna sihhata wal afiyah
Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allah sembuhkanlah, berikanlah kesehatan, berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami ya Rabb, yang sekarang ini sedang berharap-harap kesehatan ya Rabb. Berilah kesembuhan kepada mereka ya Allah. Berilah kesembuhan kepada mereka ya Rabb. Berilah kesehatan yang baik kepada mereka ya Rabb, sehingga mereka bisa menjalankan kehidupan ini, menjalankan kewajiban mereka sebagai hamba ya Rabb. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma rabban nas ahli bil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma la tad'ana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maradan illa syafaitah wa la maradan illa syafaitah wa la maradan illa syafaitah. Innaka antas sami'ud du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akhtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna min hadhihi dunya bi su'il khatimah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.